Aku Ashina menyampaikan salam kepada Yang Mulia. Silakan bangun. Maaf, Anda harus melakukan perjalanan melalui jalan kecil ke Istana Kekaisaran. Kami tidak punya pilihan. Terima kasih Yang Mulia atas jaminan keselamatan saya dengan membagi prosesi menjadi 2 kelompok. Jika tidak, saya mungkin sudah mati di tangan Ki. Hidup Yang Mulia. Semoga Yo Agung dan Kekaisaran Turkik menikmati perdamaian abadi. Hidup Yang Mulia. Yang Mulia di luar berangin, mengapa kita tidak kembali? Di siang. Apa yang istimewa tentang Ashina? Dia mungkin memiliki kulit yang cerah, lubang hidung kecil, dan berjalan dengan tenang. Tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Jika Yang Mulia tidak mengalah, apakah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini? Yang Mulia, mengapa Anda berada di Taman Kekaisaran? Saya ingin sendirian. Yang Mulia, kita harus kembali. Di siang Anda bisa pergi dulu. Saya ingin tinggal di sini sendirian. Yang Mulia. Yuan Yong, saya baru menyadari bahwa hati saya akan hancur. Nona Kingsuo. Nona Luoyun? Nona Kingsuo, saya harus datang dan menemui Anda. Changgong. Changgong dalam bahaya. Yang Mulia? Apakah Anda tahu Nyonya memiliki orb jiwa? Nyonya mencuri orb jiwa. Semua karena Changgong. Untuk keselamatan Changgong, Nyonya menyerahkan orb jiwa kepada wali kota Xiaon, Zhuge Wusue. Tapi Zhuge Wusue memenjarakan Nyonya. Tapi mengapa? Zhuge Wusue curiga orb jiwa itu palsu. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Dia berkata jika kita tidak bisa membuktikan keaslian orb jiwa, dia akan membunuh Nyonya. Changgong sedang menuju ke kota Xiaon untuk menyelamatkan Nyonya, tapi dia tidak ingin menyakitinya saat melawan para penjahat. Jadi apakah kamu memintaku untuk pergi dan menguji keaslian Soul Orb? Non Kingsuo, Changgong tidak akan pernah menempatkanmu dalam bahaya. Tapi aku yakin kamu tahu, ada banyak jebakan di kota Xiaon. Zhuge Wusue adalah pria yang licik. Changgong tidak akan punya kesempatan jika dia pergi ke sana. Aku berusaha keras untuk menyusup ke Istana Kekaisaran Yo untuk meminta bantuanmu. Non Kingsuo, apakah kamu benar-benar tega melihat Changgong dalam bahaya? Kapan aku harus berangkat ke kota Xiaon? Non Kingsuo, apakah itu berarti setuju? Yang Mulia.
tidak punya cara lain untuk membuktikan keaslian Soul Orb selain aku. Baiklah, aku akan menemuimu di Gunung Barat pukul 7 pagi. Aku yakin Changgong akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Hadiah dari Yang Mulia sudah tiba. Nyonya Yang Mulia tidak pernah melupakanmu. Hadiahnya sudah sampai, mari kita pergi menerima dekret. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa tidak perlu berlutut. Yang Mulia memerintahkan bahwa King Suo dari klan Yuan berbudi luhur dan mencintai rakyat. Jadi dia akan diberi hadiah sepasang Ruby Jade, 10 mutiara bercahaya, 12 pasang gelang giok, 20 gulung sutra Jacquard, dan 10 jepit rambut berhias emas langsung dari Kaisar. Nyonya. Salam Yang Mulia. Yang Mulia, Nyonya sudah seperti ini sejak kembali dari Taman Kekaisaran. Aku takut. King Suo, kamu bisa beristirahat di pelukanku. Jika kamu lelah. Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Putri Ashina? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu, Aku bilang aku hanya akan menggambar alis untukmu. aku hanya merasa kasihan padamu. Aku baru saja naik tahta, dan pondasinya masih belum stabil. Ketika semuanya sudah terkendali, aku akan mengumumkan ke seluruh dunia untuk menjadikanmu permaisuri. Atau mungkin, aku akan mempercayakan negara ini kepada seseorang yang dapat dipercaya. Lalu kita bisa hidup seperti pasangan suami istri biasa, bersama selamanya. Yuan Yong, Setelah memikirkannya, aku tidak tahu harus memberimu apa. Jadi aku hanya membawa ini. Hanya ini yang bisa membuatmu bahagia. Aku tidak percaya King Suoku tidak tergoda oleh kue osmanthus yang manis lezat dan harum ini. Yuan Yong, aku tidak peduli apakah aku bisa menjadi permaisuri atau tidak. Aku hanya menyesal bahwa aku baru menyadari perasaanmu padaku. King Suo, kamu berbeda. Aku hanya bercanda. Ayo jangan cemberut. Itulah mengapa aku di sini. Selama aku melihatmu tersenyum, aku akan merasa tenang. King Suo, beri aku waktu. Aku akan membuktikan janji-janjiku padamu, dan aku akan mewujudkan semuanya. Aku tahu kamu akan melakukannya.
Nona Kingsuo Changgong tidak akan pernah menempatkanmu dalam bahaya. Tapi aku yakin kamu tahu ada banyak jebakan di kota Xiaon. Zhuge Wusue adalah pria yang licik. Changgong tidak akan memiliki kesempatan jika dia pergi ke sana. Aku berusaha keras untuk menyusup ke istana kekaisaran Yo untuk meminta bantuanmu. Nona Kingsuo, apakah kamu tega melihat Changgong dalam bahaya? Tidak apa-apa. Aku hanya akan melakukan ini sebagai bantuan terakhir untuknya. Berhenti di situ. Yang Mulia mengirimku keluar dengan perintah rahasia. Ini buktinya. Baiklah, kamu boleh lewat. Nona Luoyun, aku di sini. Nona Luoyun, mengapa kamu tidak menyiapkan kuda? Jaraknya jauh dari sini ke kota Xiaon. Tanpa kuda, akan memakan waktu lebih dari 4 hari untuk sampai. Nona Luoyun. Nona Luoyun, ada apa? Nona Luoyun, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan Zheng Luoyun. Siapa kamu? Itu kamu. Yaitu aku. Sepertinya aku sudah menguasai teknik transformasi. Aku tidak menyangka kamu masih tidak tega meninggalkan Gao Changgong. Aku hanya perlu menyampaikan pesan kepadamu sebagai Zheng Luoyun untuk memancingmu keluar. Tidak aku. Tidak masalah lagi jika kamu masih menyukainya. Aku akan membunuhmu sekarang. Kenapa aku akhirnya berada dalam situasi sulit? Setelah semua pengorbanan yang kulakukan, Baginda masih sangat mencintaimu. Ketika kamu masih memikirkan pria lain, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Indah sekali. Apakah tidak ada cara untuk bunga Wuyou dan kunang-kunang bisa bersama? Karena bunga Wuyou tumbuh di garis salju. Dan mereka terbiasa dengan habitat yang membeku. Dan kunang-kunang hanya bisa bertahan di iklim yang hangat. Lian, jangan sedih. Jika kamu ingin melihat bunga Wuyou, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Ketika kamu ingin melihat kunang-kunang, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa melawan kehendak surga. Kakak keempat. Aku memberimu ciklone kuda kesukaanku. Jika kamu mengganggunya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menyayanginya seperti aku menyayangimu. Jangan khawatir. Ternyata ciklone dan aku menempati tempat yang sama di hatimu. Lian, kamu tahu itu bukan yang kumaksud. Aku hanya bercanda. Oh ciklone, kamu harus mendengarkannya dan memenangkan pertempuran bersamanya. Kamu harus membawanya kembali dengan selamat. Lian, Bunga Wuyou dan kunang-kunang bisa bersama.
Lian jangan khawatir. Kakak keempat simpan sapu tangan ini. Jika aku meninggalkanmu, itu sama seperti bunga Wyo tanpa daun dan kunang-kunang tanpa kehangatan. Kakak keempat ternyata Yanwan, beraninya kau menyakiti orang di sini. Penjaga Azur Dragon benar. Selama kita memiliki Yuan King Suo, kita bisa menemukan Lan Ling King. Kenapa? Apakah kau akan meninggalkan kerajaan Qi hanya untuk menyelamatkannya yang mulia? Bukan urusanmu. King Suo. Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, pergilah ke kota Xiaon dan mintalah bantuan Zhuge Wusue. Itu perhiasan mutiara ibu. Yang mulia, aku sudah mencari di seluruh istana kekaisaran, tapi nyonya tidak terlihat dimanapun. Tapi kami menemukan beberapa petunjuk di gerbang utara istana. Bicaralah. Masuk. Salam Yang Mulia. Bangun, apakah kau tahu keberadaan nyonya? Aku tidak yakin apakah itu Nyonya King Suo. Tapi jam 3 pagi ada seorang pilihan istana. Dengan lenkana, anda mengatakan dia menjalankan perintah, anda di luar istana. Lencana itu asli jadi aku. Siapkan kuda, aku akan keluar dari istana. Yang mulia. Cepat, kumpulkan pasukan dan kuda. Ya Tuan, kirim lebih banyak penjaga untuk melindungi yang mulia. Ya Tuan. Kenapa? Kenapa? Karena Zheng Luoyun adalah wanita tercantik di negara Qi. Sepupunya adalah selir kekaisaran. Sepupunya yang lain adalah komandan Condor Archer yang terkenal. Dia mungkin bukan dari garis keturunan kerajaan Gao, tapi keluarganya terkemuka. Ayahnya memiliki banyak pasukan. Gao Changgong tidak ditakdirkan untuk menjadi biasa. Dia adalah seseorang yang akan menyatukan dunia. Menurutmu, apakah seorang wanita lemah dan yatim piatu sepertimu pantas menjadi putri Lan Ling King? Aku adalah keturunan klan Duanmu. Darahku bisa membantu menemukan Soul Orb dan membantu kakak keempat membuka istana Tianluo. Dia akan tahu rahasia untuk memerintah dunia. Apa gunanya mengatakan semua ini? Kita akan memutuskan setelah kamu mendapatkan Soul Orb. Lian. 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 Kakak keempat. Ini ada roti pipih besar dengan biji wijen di atasnya. Aku akan tambahkan beberapa daun bawang. Sepertinya aku mulai gila karena lapar. Bahkan makanan yang aku gambar baunya enak. Guru. Aku hanya ingin melihat bagaimana rupamu. Aku tidak keberatan jika kamu tidak mau memperlihatkan wajahmu. Tapi kenapa kamu harus menghukumku dengan melarangku makan? Kakak keempat. Apa kamu melakukan kesalahan dan membuat ibu marah lagi? Pantas saja kamu disuruh menyapu sebagai hukuman. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Tidak. Kalau aku datang sedikit terlambat, kamu pasti sudah menggambar babi dan domba utuh. Aku. Camilan apa yang kamu bawa? Kue osmanthus. Ya, aku bawa kue osmanthus. Hati-hati jangan makan terlalu banyak kue manis, nanti sakit gigi. Kamu sendiri yang sakit gigi.
Kamu sedang apa? Oh, tidak ada. Aku mengambilnya dari jalan. Aku bawa untukmu karena terlihat cantik. Baunya juga harum. Aku penasaran apakah rasanya juga enak. Kamu tidak tahu cara menghargai hal-hal indah. Kamu kasar seperti kerbau. Apa? Kamu baru saja memanggilku kerbau. Pergi. Tunggu. Aku sangat lapar. Kita bicara setelah aku makan. Baiklah. Ambil ini. Aku bawa 4 bakpao isi sayur dan daging untukmu. Aku tahu kamu belum makan sejak pagi. Jadi 4 seharusnya cukup kan? Lian, tolong jangan benci ibu. Ibu juga hidupnya susah. Dia tak punya siapapun yang mencintainya atau mengasihani dia. Kakak keempat, maafkan aku, ini salahku. Aku seharusnya tidak mencoba mencari tahu seperti apa wajah guru. Aku tahu dia ibumu. Dan guruku. Aku tak akan pernah membencinya. Makanlah. Kakak keempat. Changgong. Aku sudah menyiapkan kuda. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengirim pesan kepada Jenderal Li, memberitahunya untuk membuat pengaturan sesuai instruksimu. Aku tahu kau menyelamatkan Nona Kingsuo, dan kau telah membulatkan tekad. Itulah sebabnya aku membawa kuda ke sini. Baiklah. Apakah Nona Kingsuo? Dia terluka parah. Setelah dia bangun, kita akan mengantarnya ke jalan kembali ke istana. Lalu kita tinggalkan Yao. Aku akan menyiapkan bekal untuk perjalanan kita. Kakak keempat. Aku Lian. Siapa yang menyuruhmu mengatakannya? Katakan padaku. Aku benar-benar Lian. Kakak keempat, apakah kau lupa? Topengmu adalah zirah emas ilahi yang kugambar untukmu. Tak ada orang lain yang tahu soal ini. Aku tak percaya padamu. Lian. Lian sudah mati. Saat kau berusia 10 tahun, kita meninggalkan lembah Wio dan kembali ke kota Ye. Keluarga kerajaan klan Gao tidak mengakui dirimu dan guru. Itulah sebabnya kau mulai melakukan ekspedisi pada usia 13 tahun dan membuat kontribusi tanpa akhir. Ada 15 bekas luka di tubuhmu. Luka terpanjang itu berasal dari pedang. Luka terdalam itu dari tombak. Masih ada satu lagi luka yang belum pernah kau tunjukkan kepada siapapun. Itu karena aku nakal dan aku naik ke pohon tapi tak bisa turun. Kau naik ke pohon untuk menyelamatkanku, tapi ranting itu melukai ketiakmu. Kamu takut guru akan menghukumku jika dia tahu. Lian sudah tiada.
Jika aku meninggalkanmu, itu sama seperti bunga wiu tanpa daun dan kunang-kunang tanpa kehangatan. Aku ingat semuanya dengan jelas. Kakak keempat, kau ingin membawaku pergi dari kota Jinyo untuk hidup tanpa kekhawatiran. Tapi aku ingin tetap tinggal dan membantu guru mendapatkan Soul Orb. Tapi kami bertemu dengan para pembunuh dari You di tebing. Aku terkena panah. Aku mendengar kau memanggil namaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika aku bangun, aku sudah berada di sebuah gua. Kakak keempat, Kau akhirnya bangun. guru. Aku berhasil. Aku menyuruh seseorang berpura-pura menjadi pembunuh dan menyerangmu di tebing. Kau terkena panah dan jatuh dari tebing. Kau terluka parah. Kau tidak sadarkan diri selama sebulan. Bagaimana dengan kakak keempat? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Sejak kau jatuh dari tebing, dia mencarimu selama berhari-hari. Tapi dia hanya menemukan pakaianmu yang robek. Aku katakan padanya kau dimakan binatang buas. Dia percaya. Guru, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Karena aku tidak ingin kau bersamanya. Apa yang bisa dilakukan seorang yatim piatu untuk membantu Changgong? Dia tidak punya keinginan untuk berjuang jika kau ada di sekitarnya. Jadi apa gunanya aku berusaha keras untuk mendapatkan Blade of Sorrow? Dia tetap ingin menjadikanmu putrinya. Aku tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita yang tidak bisa membantu Changgong untuk tetap berada di sisinya. Kau mau kemana? Gua ini jauh dari kota Jinyong. Kau pikir bisa berjalan kembali dengan luka-lukamu? Aku menyelamatkan hidupmu dan bahkan menghilangkan bekas luka di lehermu. Meskipun kamu kembali, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah Duan Mulian? Guru, mengapa kamu tidak langsung membunuhku? Kamu pikir aku tidak ingin membunuhmu? Aku akan bunuh diri jika aku menjadi penghalang untuk tujuan besar Changgong. Apalagi kamu. Aku mengambilmu saat kamu masih kecil untuk membantuku menemukan Soul Orb, untuk membuka istana Tianluo dan mengambil cermin Green Paasan agar Changgong bisa menguasai dunia. Tapi kamu telah melanggar perintahku berkali-kali. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Guru, aku tidak pernah bermaksud untuk tidak membantu kakak keempat mendapatkan Soul Orb. Baik, aku berjanji padamu. Jika kamu membawakanku Soul Orb, aku akan mengizinkanmu tinggal di samping Changgong. Tapi sebelum itu, kamu tidak boleh bertemu Changgong. Kamu tidak boleh memberitahunya bahwa kamu masih hidup. Guru, aku sudah punya rencana yang matang. Asalkan kamu menaatiku dan mendapatkan Soul Orb, kamu bisa menghabiskan hidupmu bersama Changgong selamanya. Aku akan melepaskanmu dari kendaliku. Tidak hanya itu, tapi aku juga akan membantumu mengembalikan reputasi klan Duanmu. baiklah guru, aku akan menaati perkataanmu. Aku tidak akan bertemu kakak keempat sebelum aku mendapatkan Soul Orb. Kakak keempat? Itu panggilan yang manis. Dengar kamu masih punya jalan panjang sebelum bisa bersama Changgong. Bersumpah atas nama Changgong bahwa jika kamu melanggar janjimu, Changgong akan menderita kematian yang mengerikan. Guru, Apa yang salah? Kamu tidak berani melakukannya, atau kamu tidak bermaksud untuk menepati janjimu sejak awal? aku tidak ingin menyusahkan kakak keempat.
Saya bersumpah atas nama saya sendiri. Saya tidak percaya padamu. Itu karena saya tahu bahwa kamu akan mengorbankan nyawamu demi bisa bersama Changgong. Tidak ada gunanya kamu bersumpah atas namamu. Saya adalah ibu Changgong. Dia adalah orang yang paling kamu sayangi. Jika kamu bersumpah atas namanya, kamu tidak akan berani melanggar janjimu. Tuan, sejak kecil kau sudah memeliharaku. Kau membesarkanku seperti anakmu sendiri. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Baiklah, kau boleh memilih untuk tidak bersumpah atas namanya. Namun begitu aku meninggalkan tempat ini, mekanisme akan diaktifkan dan gua ini akan runtuh. Dengan tubuh lemahmu, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pikirkanlah, apa kamu akan bersumpah atas nama Changgong untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengannya di masa depan? Ataukah kamu akan mati di sini, bersama dengan perasaanmu padanya? Saya akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak memberiku jawaban, aku anggap seperti aku tak menyelamatkanmu. Tuan! 1, 2, 3. Tuan. Saya Duan Mulian. Bersumpah atas nama Gao Changgong bahwa saya akan selamanya setia kepada Tuan. Saya tidak akan pernah menemui kakak keempat sebelum saya mendapatkan jiwa bola dan cermin merak hijau. Saya tidak akan pernah membiarkan kakak keempat tahu bahwa saya masih hidup. Jika tidak, Katakan. Jika tidak Gao Changgong. Jika tidak, Gao Changgong akan menderita kematian yang mengerikan. Tidak heran. Saya tidak bisa menemukan bekas luka apapun di lehermu. Lian, pasti kau sudah menderita. Tuan telah mengatur segalanya. Setelah saya sembuh dari lukaku, Tuan membawaku ke daerah pedesaan Dio. Ada kabar angin bahwa itu adalah kampung halaman Nyonya Yuan. Nyonya. Semuanya dengarkan baik-baik. Ini adalah keponakan saya Yuan Qingsuo. Mulai sekarang dia akan tinggal bersama kita. Kalian semua harus melayaninya dengan baik. Ya Nyonya. Salam Nona Qingsuo. Setelah itu saya menjadi Yuan Qingsuo. Itu pertama kalinya saya melihat wajah asli Tuan. Sejak saat itu saya tahu mengapa Tuan selalu menjauh dari Qi. Sejak kamu kembali ke keluarga kerajaan Qi, untukmu, Tuan menikahi Yuan Hu. Sebagai bangsawan keluarga Yuan, dia menjadi Nyonya Yuan. Dan dia diam-diam mencari Soul Orb. Setelah itu untuk mencuri Soul Orb, saya menikah ke kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Ibu. Dia melakukan pengorbanan besar untukku. Tapi dia seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini untukku. Kakak keempat. Lian, mengapa kamu tidak memberitahuku segalanya? Ketika kita bertemu di medan perang, atau apakah kamu pura-pura tidak mengenaliku? Karena ibu juga. Selama pernikahanku dengan Yuan Yong, untuk menahannya dan memberi cukup waktu bagi Tuan untuk menemukan Soul Orb, saya menerima pukulan di kepala. Saya kehilangan semua ingatan saat saya bangun. Tidak heran aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Aku merasa ingin mengikutimu dan tinggal bersamamu selamanya. Jadi kamu dan aku sebenarnya. Lian. Kakak keempat, mengapa kamu yang menyelamatkanku? Yuan Yong telah menikahi putri Turki. Bukankah Qi besar sedang menghadapi krisis sekarang? Apa yang kamu lakukan di sini?
Aku hanya ingin melihat. Bagaimana kabarmu? Kakak keempat aku. Ini bukan mimpi kan? Banyak kali aku melihatmu kembali ke sisiku. Memegang tanganku dan memanggilku kakak keempat. Tapi aku sadar itu hanya mimpi. Ketika aku terbangun, Ini aku kakak keempat. Ini bukan mimpi. jangan bicara. Biarkan aku memandangmu dengan baik. Jangan bangunkan aku dari mimpiku. Kakak keempat aku. Mari kita tidak pernah berpisah lagi ya. King Suo, Kakak keempat. Aku. Apa yang terjadi? Aku sudah menikah dengan Yuan Yong. Di hatiku. Kamu sudah lama menjadi istri dan putriku. Kakak keempat aku. Bisakah kita membicarakan topik ini nanti? Kurasa aku mendengar dari Yan Wan bahwa Master telah ditangkap oleh Zhuge Wusui. Benarkah itu? Perhiasan mutiara itu milik ibu. Tampaknya Zhuge Wusui benar-benar telah menangkap Master. Dia tidak berani melakukan itu. Kakak keempat, Zhuge Wusui licik dan jahat. Aku khawatir tentang Master. Pasti sulit bagimu. Kamu masih memikirkan ibu. Master telah merawatku sejak kecil. Dia mengajariku dan membesarkanku. Aku selalu memperlakukannya seperti ibuku sendiri. Kamu harus kembali ke Qi bersamaku untuk sementara. Kakak keempat aku. Aku harus membalasmu untuk semua yang telah kamu kehilangan. Kakak keempat aku. Aku sudah menikah dengan Yuan Yong. Itu tidak masalah. Aku. Lian. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita. Kita bahkan tidak takut pada langit. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu harus ikut denganku, kita harus menyelamatkan ibu bersama. Pada saat itu tidak ada yang bisa menghentikan kita. Baiklah, akulah satu-satunya orang yang bisa mengenali Soul Orb yang asli. Saudara keempat, aku akan menyelamatkan guru bersamamu. Setelah itu aku akan... Lian. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali ke Qi denganku dulu. Kamu bisa melupakan hal lain untuk saat ini. Saudara keempat, dengarkan aku. Changgong. Aku mendeteksi gerakan di pegunungan. Aku khawatir pasukan You sedang datang. Ayo pergi. Jadi Nona King Suo adalah... Dia bukan Nona King Suo. Dia Lian sungguhan. Lian? Ming Yue, dia akan pergi denganku. Aku perlu meninggalkan surat untuk Yuan Yong. Aku tidak memberitahunya kemana aku pergi tadi malam karena aku khawatir tentang guru. Aku akan memberitahunya kemana kamu pergi. Yang Mulia, api unggun sudah padam. Sepertinya, mereka meninggalkan tempat ini lebih dari 2 jam yang lalu. Aku bahkan menemukan ini. Ujung anak panah? Itu dia. Yang Mulia, kami menemukan penebang kayu ini. Di semak di bawah lereng. Dia bilang dia melihat seseorang di puncak gunung pagi ini. Yang Mulia, aku melihat seorang pendekar wanita mencekik wanita lain. Kurasa wanita yang dicekik memakai pakaian istana. Apa? Pendekar itu mencoba membunuhnya. Aku terluka saat mencoba menghentikannya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu seorang pria yang sangat tampan berhenti. Mereka memanggilnya Yang Mulia. Dia membawa wanita itu pergi. Pria yang sangat tampan? Mungkinkah dia?
Bawa dia kembali dan obati lukanya. Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi yang menyerang rombongan pengantin Ashina adalah Gao Changgong memang. Yang Mulia, sisanya cari di sekitar sini. Cari sampai ke setiap sudut. Ya, Yang Mulia. Yang Mulia, saya menemukan batu prasasti ini di dekat sungai. Saya telah membawa Yuan Qingsuo kembali ke negara saya. Mulai sekarang kita sudah selesai Gao Changgong. Sudah diduga. Yang Mulia, menurut Jenderal MA, Qi melanggar janji mereka dan menyerang negara kita, karena pasukan kita belum tiba di daerah perbatasan. Beberapa kota di dekat daerah perbatasan telah jatuh mereka dalam bahaya segera. Kirim lebih banyak orang untuk mencari tahu kemana Gao Changgong pergi. Suruh Jenderal MA menemui saya. Saya akan mengatur kembali pasukan kita dan pergi ke medan perang sendiri. Ya, Yang Mulia. Apakah kamu ingat kita suka menonton matahari terbenam? Ketika kita berada di lembah Huyo, Saya ingat saat matahari terbenam. Kamu akan berhenti berlatih. Pada saat itu kita bisa makan malam bersama. Di malam hari kamu harus mempelajari seni perang. Kita hanya bisa berbincang dan beristirahat. Di perjalanan pulang, kue osmanthus. Bahkan setelah bertahun-tahun, ibu masih berpikir bahwa saya yang suka kue osmanthus. kakak keempat saya akan selalu ingat kebaikanmu. Kamu hanya ingat kebaikan saya. Tapi kamu mengorbankan nyawamu untuk saya. Kakak keempat saya sudah bersumpah. Sebelum mendapatkan Soul Orb dan Green Crescent Mirror, saya tidak Kamu bisa. tidak bersumpah dengan sukarela, itu tidak dihitung. Bahkan jika kamu bersumpah dengan sukarela, saya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi lagi. Kakak keempat kita harus segera ke kota Xiaon. Zhuge Wusui sudah gila. Saya khawatir guru akan... Saya di sini. Jadi, apakah kamu masih tidak mau mengaku? Saya sudah bilang, Soul Orb yang saya berikan padamu adalah yang asli. Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak percaya pada saya. Aku punya cara. Aku tahu putramu Gao Changgong telah membawa Yuan Qingsuo ke Qi. Apa? Aku penasaran tentang sesuatu. Bagaimana jika aku menaruh Soul Orb yang kau berikan padaku di samping Yuan Qingsuo? Aku penasaran apa yang akan terjadi. Sudah kubilang itu yang asli. Kalau tidak perlu kau memaksaku untuk menyerahkannya padamu. Apa yang kau coba lakukan? Jangan khawatir, kau tidak akan mati untuk saat ini. Mari kita pergi ke tempat lain. Bawa dia pergi. Yanwan? Sepertinya kau terluka parah. Kau baru saja menerima balasan yang setimpal ya? Kau akan menerima balasan yang setimpal sebentar lagi. Putramu lah yang melukaiku. Apa maksudmu? Putramu sedang menjaga Yuan Qingsuo di luar kota Chang'an saat ini. Berani sekali kau berbohong padaku. Kau akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Ketika kau melihat Gao Changgong, apa yang kalian lakukan? Kemana kita pergi? Kau akan tahu ketika kita sampai di sana. Guardian Azure Dragon jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan.
Selama kita menjaga pos ini, mereka tidak akan bisa mencapai area lain untuk saat ini. Yang Mulia benar untuk menaklukkan titik kunci Qi. Kita hanya perlu mengirim setengah jumlah pasukan dari garnisun normal. Sisanya mereka bisa mendukung pasukan utama. Gao Changgong dikenal sebagai dewa perang negara Qi. Selama kita memusatkan kekuatan militer dan merebut kota Jinyong, pasukan Qi akan runtuh. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar berniat menyerang kota Jinyong? Saya akan pamit. Saya akan merebut kota Jinyong dan menunjukkan kekuatan kita pada Qi. Berhenti apa yang kau lakukan di sini. Istana. Tolong. Zhuge Wusue, bagaimana kau bisa masuk dan keluar istana sesuka hati? Siapa sebenarnya dirimu? Hanya pejabat tinggi dan anggota keluarga kerajaan yang boleh melakukannya. Apa hubunganmu dengan keluarga Kekaisaran Gao? Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Aku adalah ibu dari Raja Lanling. Aku adalah istri dari Gaozu Kaisar Kekuatan Ilahi. Itu hanya karena Gao Changgong mengakuimu sebagai ibunya. Sedangkan hubunganmu dengan Gaozu Kaisar Kekuatan Ilahi. Tidak ada catatan tentang penobatanmu. Oh. Kau hanya ingin keluarga Kekaisaran Gao mengakuimu. Menyerahkan orb jiwa kepada Gao Changgong. Tidak ada bedanya dengan menyerahkan orb jiwa kepada Yang Mulia. Agar Qi Agung bisa menguasai dunia. Bagaimanapun juga. Atau kau mencoba menipu Yang Mulia. Dengan membuat Gao Changgong membuka istana Tianluo agar dia bisa menguasai dunia. Apakah kau juga berasal dari keluarga Kekaisaran Gao? Aku sama sepertimu. Ayo pergi. Di sudut tersembunyi istana ini, sebuah sel menantimu. Aku tahu betapa tinggi Gao Changgong menghargaimu. Ini satu-satunya cara untuk mencegahnya melakukan hal bodoh. Selamatkan anakku. Aku tidak bisa memutuskan itu. Semuanya tergantung padanya. Ayo pergi. Bergerak. Kakak keempat. Bukankah kita seharusnya menuju ke kota Xiaon? Guru masih di kota Xiaon. Apa yang kita lakukan di sini? Aku punya rencanaku sendiri. Salam hormat Yang Mulia. Yang Mulia, aku telah mengirimkan orang-orangku untuk memantau kota Xiaon sepanjang setelah menerima merpati pos yang dikirim olehmu dan Jenderal Besar. Sebuah kereta meninggalkan kota Xiaochan 2 malam yang lalu. Aku menduga nyonya berada di dalam kereta itu. Sayangnya kami terhambat oleh tentara You. Kami terlambat selangkah. Changgong. Apakah kau tahu kemana kereta itu menuju? Kakak keempat. Tidak apa-apa. Ikuti aku. Non, cepatlah. Yang Mulia sudah berada di gerbang depan. Baiklah. Ada orang. Ya Yang Mulia. Siapkan pernikahan saya. Gunakan semua yang kita punya dan buat semegah mungkin. Saya akan menikahi Lian di pavilion Lian Yue. Hari ini juga. Saya pikir Nona Lian sudah meninggal. Kakak keempat. Tepat sekali. Mengapa dia masih hidup sekarang? Apakah dia hidup kembali? Serahkan semuanya padaku. Kakak keempat, saya hanya datang ke sini untuk menyelamatkan guru bersama Anda. Saya tidak di sini untuk menikahi Anda. Saya sudah bilang sebelumnya serahkan semuanya padaku. Cukup siapkan pernikahan kita. Tidak. Lian, bukankah kamu bilang mimpi terbesarmu adalah menikah denganku? Saya memang pernah mengatakannya, tapi sekarang saya... Karena kamu sudah pulih ingatanmu. Tidak perlu saya katakan apa-apa. Yang Mulia, kita ada keadaan darurat. Yang Mulia, pasukan You sedang bergerak ke wilayah perbatasan. Dilihat dari situasinya, saya yakin mereka menuju Fenzhou. Yang Mulia, Yuan Yong licik dan sulit ditangani. Kita harus tetap waspada.
Yuan Yong melindungi negara segera setelah naik tahta. Sepertinya Yuan Yong jauh lebih garang daripada Yuan Yu. Antarkan Nona Lian ke paviliun Lian Yue. Layani dia dengan baik. Saya akan meminta pertanggungjawaban kalian semua jika dia tidak puas dengan pelayanan kalian. Baik Yang Mulia. Nona Kingsuo. Yang Mulia, semuanya sudah diatur. Jangan khawatir. Cepatlah. Sepertinya saya tidak bisa menjadi putri Raja Lanling. Cara kamu berpakaian membuatku merindukan penampilanmu. Meskipun aku merindukanmu, apakah kamu akan datang padaku? Apakah kamu merujuk padaku? Kakak keempat. Selama kamu ada di sampingku, aku akan bahagia. Kakak keempat Zhuge Wusue masih menyandera guru. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Kita harus segera menyelamatkan guru. Jangan khawatir. Aku sudah tahu di mana ibu berada. Ibu tidak dalam bahaya. Ibu tidak dalam bahaya. Mereka mencari Soul Orb. Mereka tidak akan menyakiti ibu sebelum mereka mendapatkan Soul Orb itu. Apalagi aku tahu di mana mereka berada. Selama kamu menikah denganku, aku akan menyelamatkan ibu segera. Kakak keempat kamu. Benar, aku tidak akan memberikan alasan kepada siapapun untuk menentang pernikahan kita. Bahkan jika itu ibu. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apa? Apakah kamu lupa masa lalu kita? Atau karena Yuan Yong? Maaf. Kakak keempat, maaf. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tapi Yuan Yong dia. Mengapa kamu melakukan ini untuk Yuan Yong? Apakah kamu pikir dia akan datang ke sini untukmu? Dia sibuk mengumpulkan pasukannya untuk menyerang daerah perbatasan Great Qi yang paling tidak dijaga. Yuan Yong menuju ke medan perang. Apa kamu tidak percaya bahwa Yuan Yong tidak akan datang untuk menyelamatkanmu? Aku tidak tahu. Kakak keempat, aku akan membantumu menyelamatkan guru. Kamu harus melepaskanku setelah itu. Kamu milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Kakak keempat. Kamu sebaiknya tinggal di sini dulu. Kita akan menikah malam ini. Kakak keempat. Kakak keempat. Kamu belum membuat namamu dikenal. Dan sekarang guru masih ditahan oleh Zhuge Wusue. Apakah kamu pikir kita bisa menikah? Aku sudah bilang sebelumnya, serahkan semuanya padaku. Guru benar. Kamu akan menghabiskan waktumu dengan sia-sia jika bersamaku. Kamu tidak akan bisa membedakan yang benar dan salah. Aku hanya akan merusakmu. Lian. Aku tidak akan menikah denganmu. Mengapa aku harus menjadi putri Raja Lanling? Ketika aku bisa menjadi permaisuri Yo?
Sejak aku menari di Istana Yo, aku tahu bahwa aku tidak ingin hidup sederhana seperti ini. Aku tidak ingin dibuli atau hidup di bawah atap orang lain lagi. Aku ingin menjadi yang terbaik. Jika aku ingin menikah, aku akan menikah dengan penguasa dunia. Apa kamu serius? Ya. Itulah mengapa kamu harus melupakan niat untuk menikahiku. Cepat selamatkan Master. Jika begitu aku akan menjadi penguasa dunia. Kakak keempat. Aku Gao Changgong. Tidak pernah peduli dengan dunia. Karena kamu sangat peduli dengan itu. Aku akan merebut dunia. Dan menjadi penguasanya. Kakak keempat. Yang Mulia, aku di sini untuk menanyakan rencana Anda selanjutnya. Aku tidak punya rencana. Anda tidak punya rencana? Di dunia ini, hanya ada dua orang yang lebih penting dari dunia. Orang pertama adalah ibu, yang membesarkanku. Orang kedua adalah Lian. Untuk mereka aku akan mengorbankan segalanya. Tapi Yang Mulia, apakah Anda yakin Yuan Qingsuo adalah Duan Mulian? Bagaimana jika ini adalah rencana yang dibuat oleh Yuan Yong? Aku yang paling tahu jika dia yang asli. Aku tahu itu. Tapi bagaimana dengan Luo Yun? Apa yang harus Luo Yun lakukan? Aku sudah bilang sebelumnya aku hanya bisa mengatakan maaf kepada Luo Yun. Kamu, Ming Yue. Kamu dan aku seperti saudara. Jika aku membawa Luo Yun bersamaku, tidak hanya akan mengecewakan Lian, tetapi juga akan merusak hidup Luo Yun. Impianku adalah menikahi Lian. Dan menjalani hidup yang bebas dari kekhawatiran. Changgong, Aku akan membayar hutangku kepada Luo Yun di kehidupan selanjutnya. bagaimana dengan Nyonya? Situasi mulai terbentuk. Ming Yue, kamu harus pergi diam-diam dengan Lian besok. Tunggu aku di Jinyong City. Tapi jika kita ingin menyelamatkan Nyonya, Lian harus. Aku tidak akan menempatkannya dalam bahaya lagi. Zaj Wyuk Yupukan orang yang muda dihadapi. Jika dia tidak yakin dengan keaslian Soul Orb, Aku tidak akan memberinya Soul Orb yang asli. Yang Mulia, Aku akan membunuh Zhuge Wusui. Menyelamatkan ibu. Dan mengambil kembali Blade of Sorrow. cepatlah ya. Ini buruk, jangan-jangan kakak keempat akan melakukan sesuatu yang drastis. Aku harus melarikan diri. Aku harus menyelamatkan Master. Ini adalah tempat tersembunyi mata dan telinga Xiaon City. Pemilik toko ini berasal dari Xiaon City. Dia selalu mengirim kelebihannya ke Xiaon City. Toko ini buka setiap hari. Aku tidak tahu kenapa hari ini tutup. Dimengerti, kamu boleh pergi sekarang. Ya Tuan. Yang Mulia, waktu yang tepat. Aku membuat teh ini sendiri. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Apakah kamu hanya mencari Soul Orb? Lanling King, kamu memang langsung. Aku tidak mencari yang lain. Aku hanya di sini untuk Soul Orb. Aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu berikan padaku. Aku tidak membawa Soul Orb saat ini. Aku pasti akan menyerahkannya padamu setelah aku mendapatkannya. Tapi jika kamu berani menyakiti ibuku,
Aku akan memastikan kamu mati dengan mengerikan. Yang Mulia, aku yakin kamu adalah pria yang menepati janji. Aku akan menunggumu. Cepatlah. Benar. Pindahan Mirka ke sini. Letakkan bangga-bangga di sana. Oke. King Suo. Bukan maksud saya, Nona Lian. Pelayan bilang kamu mencari aku. Tolong biarkan aku pergi. Nona Lian. Meski ingatanku sudah pulih, semuanya sudah tidak sama lagi. Aku sudah menikah dengan Yuan Yong. Aku bukan lagi Duan Mulian yang dulu. Bagaimana mungkin aku menikah dengan kakak keempat? Nona Lian. Kamu satu-satunya yang ada di pikiran Changgong sekarang. Bagaimana kamu tega mengecewakannya? Aku tahu rasanya mencintai seseorang. Sayangnya takdir selalu bermain dengan kita. Aku ditakdirkan untuk mengecewakan kakak keempat. Nona Luoyun, tahukah kamu Yuan Yong sedang menyerang Qi sekarang? Jika kedua pihak berperang, salah satunya pasti terluka. Antara Yuan Yong dan kakak keempat, aku tidak ingin salah satu dari mereka terluka. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Changgong sudah bulat tekadnya. Dia akan menikahimu meski itu berarti menunda menyelamatkan nyonya. Kakak keempat punya perasaan yang dalam padaku. Aku sudah mengecewakannya. Tapi Nona Luoyun, aku tahu kamu setia pada kakak keempat. Dia pasti akan mengerti perasaanmu padanya suatu hari nanti. Tidak, aku tidak mengharapkan apa-apa darinya. Aku sudah cukup. Selama dia bahagia. Nona Luoyun, yang seharusnya bersama kakak keempat, adalah kamu, bukan aku. Nona Luoyun, tolong biarkan aku pergi. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Nona Luoyun, aku mohon padamu. Bahkan jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu atau aku, kamu harus melakukannya untuk pasukan dan rakyat. Selamat Yang Mulia. Kalian semua bisa mengucapkan selamat padaku nanti. Semuanya ikuti aku. Ini Fenzhou. Yuan Yong dan pasukannya punya tujuan yang jelas. Mereka harus melewati area ini untuk sampai ke kota Ye. Jenderal Du bawa 20.000 pasukan dan dirikan kemah di sini. Ya, Yang Mulia. Jenderal Qi bawa 30.000 pasukan dan dirikan perkemahan di sini. Jangan bertindak sembarangan, tunggu perintahku. Yang Mulia, Yuan Yong berniat mengepung Fenzhou. Prioritas kita saat ini adalah melindungi kota Jinyong. Kedua wilayah ini berdekatan. Jika ada perubahan dalam situasi, kota Jinyong akan terancam. Tapi sekarang Yang Mulia, Anda mengalokasikan sebagian besar pasukan kita ke wilayah timur laut. Seolah-olah Yang Mulia menargetkan kota Ye. Yang Mulia, apakah Anda memiliki rencana lain? Selain menghadapi pasukan You? Saya memiliki rencana sendiri. Ikuti saja perintah saya. Yang Mulia, menurut saya, kita harus mengalokasikan pasukan kita ke Fenzhou untuk menghadapi pasukan You. Benar, Yang Mulia. You dan Qi akan segera bertempur. TAPI sekarang Yang Mulia menempatkan semua pasukan elit kita di wilayah mereka yang tahu akan mengerti bahwa Yang Mulia memiliki rencana. Tapi mereka yang tidak tahu mungkin mengira Yang Mulia menargetkan istana kekaisaran kota Ye. Yang Mulia, saya memiliki pengaturan sendiri. Meskipun Yuan Yong mengerahkan pasukannya, dia menyerang Fenzhou yang tidak penting alih-alih kota besar. Tentu saja dia berpikir kita akan mengirim bantuan ke Fenzhou. Saya akan menggunakan itu untuk mengejutkan mereka. Yang Mulia, tapi ini Yang Mulia telah selamat dari banyak pertempuran apapun rencananya. Saya yakin Yang Mulia melakukannya demi Qi yang agung.
Kita hanya perlu mengikuti perintah Yang Mulia. Yang Mulia kita akan mengaturnya. Setelah pesta pernikahan malam ini. Lupakan dulu pesta itu. Tidak perlu terburu-buru dengan pernikahan saya dengan Lian. Saya akan memberikan pernikahan yang megah untuk Lian. Setelah saya meraih kemenangan indah dalam perang ini. Luoyun? Luoyun. Luoyun. Kamu? Nona Lian, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu memakai pakaian Luoyun? Jenderal besar saya membuat Luoyun menukar pakaiannya dengan saya. Saya harus pergi. Lian. Lian. Lian, aku cuma mau ngecek keadaanmu. Kamu tidur ya? Jangan khawatir, aku gak bakal maksa kamu buat nikah. Setelah aku menguasai dunia, aku akan menjadikanmu Ratu Agung dari Qi dan seluruh dunia. Lian. Luoyun, ngapain kamu di sini? Nona Lian sudah pergi. Changgong. Changgong, kamu cuma ngeliat Nona Lian. Kalau aku gimana, aku selalu ada buat kamu. Jenderal, menurutku ini sudah cukup. Aku akan cari cara buat ke daerah perbatasan. Kamu sebaiknya pulang lebih awal, biar kakak keempat nggak curiga sama kamu. Karena aku mengantarmu. Aku udah ngebayangin kalau Changgong bakal tahu. Aku nggak ngelakuin ini buat kamu. Aku ngelakuin ini buat Luoyun. Jaga baik-baik Nona Luoyun. Bawa surat jalan ini. Kamu bisa ambil kuda. Kalau lewat penginapan pos kurir. Terima kasih, Jenderal. Dia emang wanita yang luar biasa. Sayangnya dia lahir di dunia yang kacau kayak gini. Ming Yue.